Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan praktikum pengaturan kecepatan motor DC ya. Jadi nanti ada 3 macam pengaturan, yaitu pengaturan merubah tekanan, kemudian merubah tegangan sumber, dan yang terakhir adalah merubah medan magnet ya. Jadi nanti ada 3 macam. Nanti kita akan melihat pengaturan mana yang lebih baik untuk pengaturan motor DC. Baiklah, karena mahasiswa sudah siap, silakan dilanjutkan. Ini kita ada 3 percobaan. Nah, untuk sekarang kita pakai percobaan yang pertama dengan mengatur tegangan sumber. Di sini alatnya ada ini motor DC-nya, terus ini power supply-nya, ini buat lihat RPM-nya, nanti dipakai buat tahanan rheostat. Kita juga pakai multimeter digital buat lihat tegangan dari power supply. Ini di percobaan pertama ada positifnya, kita plus, kita hubungkan ke D1. D1-nya di sini tinggal disesuaikan ya. Terus D1-nya itu keluar output di D2. Ini D2 dihubungkan langsung ke A1 sesuai gambar. Terus A1 lanjut ke A2. Di sini A2-nya dihubungkan ke negatifnya power supply. Jadi kita hubungkan langsung ke sini. Udah ngerangkai, sekarang kita coba langsung hidupin. Setelah itu kita putar perlahan sampai ininya, ini bisa muter ya, berarti rangkaiannya udah benar. Sekarang kita coba, mungkin begini ya teman-teman. Ini udah putar, kita dapat 19 volt. Ini untuk RPM-nya kita dapat, karena kita pakai skala 3000, terus ini dari angka 0 kita kayaknya dapat 450 RPM. Kita tulis di laporannya. Untuk arusnya kita pakai ampermeter ini. Caranya itu dia tinggal dipalungin ke sini. Karena tadi kita ngukurnya di A1, kita taruhnya di kabelnya A1 ya, kayak gini. Kita dapat hasilnya kan 0,1 ampere. Di laporannya ini miliampere, jadi kita nulisnya 100. Setelah pengambilan data, kita dapatkan hasilnya seperti di laporan ini. Sekarang kita lanjut ke percobaan 2, mengatur arus jangkar yang bagian seri. Sekarang kita mulai ke percobaan yang kedua ya, ini caranya kita ubah di jangkarnya. Di jangkarnya kan kita kasih tahanan rheostat. Nah, di sini tuh dia di bagian D2. Ini D2-nya kita masukkan kita sambungin ke rheostat. Nah, terus ini salah satunya nyambung ke A1-nya. Dan A2-nya ini tetap ke negatifnya power supply. Oke. Ini tetap ke negatif. Sekarang kita pakai tegangan 80 volt, RPM-nya di sini hampir 3000 ya. Karena kita ini mengukur arus jangkar, jadi tegangannya kita pakai stabil yang 80 volt. Kita mulai ukur. Karena pada di pengukuran pertama tegangan kita pakai 81 dan itu putarannya udah 3000, udah maksimal. Jadi untuk percobaan yang kedua kita coba kurangin. Buat khusus yang motor seri kita pakai 77 volt.
Sedangkan buat yang sama kompon nanti kita tetap pakai 100 volt. Nah, di sini kita akan memvariasikan tahanannya. Nah, tahanan maksimal di sini ada 6, terus ada 4, ada 3, 2, 1, 0,5 dan 1. Sekarang kita coba variasi tahanan dari yang terbesar. Kita pakai 6 ohm. Di sini tertulis arusnya 110 mA. Putarannya 2955. Terus kita coba ke 4. Dia tetap 110. RPM-nya jadi 29222. Kita geser lagi ke 3. Tetap ya. Sedikit. Hah? Berapa ya? Harus 29. Ini jadi 2917. Kita kecilin ke 2. Ya. Dua 8. Kita ke 1. Nih. Lihat. Di sini Masih tetap 2898. 2898. Terakhir kita coba ke 0. Ya. Tetap 110 mA. Putarannya 2889. Untuk percobaan 2 yang rangkaian seri seperti ini. Sekarang kita pakai jenis motor sun. Kita mulai di percobaan pertama, mengatur tegangan. Nah, rangkaiannya ini ada di sini, ini sun. Nah, sekarang kita samakan di aslinya. Nah, ini positifnya. Power supply dia nyambung ke E1. Nyambung ke E1. Lalu dari E1 dia ke A1. A1 di bawah ini. Terus dari gambar ini A2-nya nyambung ke E2. Ini ke E2 masuk ke sini. Dan ini E2-nya kita sambungkan ke negatifnya power supply. Nah, sekarang kita bisa langsung mulai percobaannya. Di sini kita coba putar secara, kita hidupkan dulu. Nah, terus kita putar. Lihat aja di sini ya, sampai motornya berputar. Nah, kita dapat 11 volt. Arusnya 16 ya. 18. Arusnya 18 ampere, 180 miliampere. Kita dapat putarannya 550. Lalu kita naikkan ke
ke 20 aja ya, ke 23, kita naikkan ke 23. Arusnya kita lihat 110 ya, 110 miliampere. Putarannya dia naik jadi 850, kita tulis. Nah, sekarang kita naikkan lagi jadi 45 volt. Ini jadi arusnya 0,08, berarti 80 miliampere. Lalu untuk putarannya dapat 950. Kita putar lagi, kita naikkan jadi 60. Kita naikkan ke 62 volt, terus kita ukur arusnya jadi 0,5, berarti dia 50 miliampere. Lalu dia tetap, mungkin ini kurang apa ya, kita coba pakai ini biar lebih akurat, teman-teman. Jadi ini yang awal-awal itu Kayaknya itu Jadi 98 berapa itu? Kurang miring nggak? Enggak ya? Udah. Terus berarti selesai ya? Enggak. Bentar guys, pause aja guys. Nah ini 986. Stop, pause. Ini kan 950 atasnya. Berarti harusnya Bener tadi Benar kan 986. 1000 nih. Hah? 1000 nih. 1000 nih. Iya, 1065. Udah, ya. Bilang dulu kan belum bilang. Lu bilang ya. Ini kalau kita pakai tegangan 62, kita dapat arusnya 50 miliampere. Terus untuk putarannya kita dapat 1063. Nah, terus kita tambahin lagi ya. Kita perbesar. Nah, kita pakai 76 volt. Nah, ini arusnya jadi 0,6, jadi 60. 0,5 aja, tetap 5 ya, 50 miliampere. Untuk ini kita lihat perubahannya ini udah mulai sedikit, 1088. Nah, sekarang kita putar lagi. Sembilan 100 itu. Ya, 100. Ini 100 volt, kita dapat 0,05 jadi 50 miliampere. Lalu untuk putarannya 1157. Percobaannya udah selesai. Ini data pengamatan yang diambil. Sekarang kita lanjut ke pengukuran yang kedua, mengatur arus jangkar. Kita pakai jenisan. Nah, untuk rangkaiannya dia seperti ini biar lebih jelas. Nah, sekarang kita aplikasikan ke yang asli, oke? Nah, ini positifnya tadi kita tetap sambung, kita sambungkan ke E1. Nah, terus untuk kita tambahkan kabel lagi buat nyambungin ke tahanan rheostatnya. Ini
kita sambungkan E1, terus ininya itu E1 buat nyambung ke positifnya power supply tadi ya. Nah, terus kita lanjut A2. Ini tadi tahanannya juga nyambung ke A2. A2-nya di sini ya tetap. Lalu tetap E2-nya. E2-nya nyambung ke A2. Terus ini juga nyambung ke negatifnya si power supply. Jadi rangkaiannya seperti itu untuk percobaan 2. Sekarang kita mulai pengukuran. Untuk yang percobaan 2, kita pakai tegangannya 100 volt. Bisa dilihat 100. Nah, di sini kita variasikan tahanannya. Kita pakai yang seperti tadi. Kita mulai dari yang maksimal, dia ada 6, oke. 6. Terus kita ukur arus jangkar yang didapat ada 8 ya. 7. Berarti ada 70. Terus untuk putarannya 1167. Nah, sekarang kita geser lagi ke 4. Ini untuk 4 kita dapat arusnya tetap ya 70 miliampere. Lalu untuk putarannya 1168. Berapa tuh? 1166. Oke. Lalu kita geser ke angka 3 ohm, kita dapat arusnya tetap 70 miliampere. Untuk putarannya 1165. Kita geser lagi ke 2. Kita dapat tetap ya 70. Kita dapat 67. 167. Naik dong. Enggak apa-apa. Oke, sekarang kita geser ke 1. Ke 1 kita dapat 0, berarti 80 miliampere. 1168. Lalu kita terakhir kita coba ke 0. Nah, kita dapat 70 miliampere. Putarannya 11666. 166. Ini percobaan. Ini data percobaan yang didapatkan. Sekarang kita masuk ke percobaan ketiga, mengatur medan. Kita pakai jenis motor Yangsan. Ini yang seri nggak dipakai teman-teman. Kita pakai Yangsan. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, ini kita tetap pakai Yangsan. Ini modelnya. Nah, desain ini karena kita mau mengatur medannya, jadi ini kita lepaskan semuanya. Nah, kemudian kita sambungkan sama tahanan rheostatnya ini. Kita ganti ke sini, kita sambungkan ke E seperti gambar. Lalu untuk ini kita sambungkan lagi ke sini. Oke. Karena ini rangkaiannya sudah benar, sekarang kita bisa mulai pengambilan data. Kita mulai percobaannya, kita hidupkan. Ini udah nyala ya, hijau. Nah, kita pakai tegangan 100 volt, udah diatur. Ya, karena ini kita mau ganti tahanannya. Kan? Ini kita coba lagi, kita pakai dari yang terbesar. Itu kita pakai 6. Nah, terus kita lihat arus medannya, dia ada 16 ampere, berarti 160 miliampere. Untuk putarannya
100 1050 ya. 1050 langsung dong target 1050. Lalu kita keempat, kita geser ke 4, kita lihat arusnya 170 miliampere. Kayaknya nggak nampak deh. Nggak, ulang aja dah guys. Pakai ini aja nih. Ulang aja pakai ini. Bentar. Untuk tahanan 4 ohm kita dapatkan putarannya 1095. Kita tulis. Lalu kita kecilkan ke 3. Oke. Nah, kita lihat dia di 160 ya. Dia tetap putarannya tetap 1095. Kita geser ke 2. Oke. Kita lihat di 170. Nah, ininya tetap 1095. Kita putar ke 1. Nah, kita lihat 170 di 173 putaran yang didapat. Sekarang kita coba ke angka 0. Dia dapat 170 miliampere. Kita dapat putarannya 1170. Dari percobaan ini yang didapat. Sekarang kita balik lagi pakai percobaan pertama mengatur tegangan, tapi kita pakai jenis kompon. Ini kompon pendek. Rangkaiannya seperti ini ya teman-teman, yang ini. Nah, di sini mau kita jelasin dulu. Ini positifnya kita sambung ke D1 seperti gambar, oke. Ada D1 di bawah ini. Lalu untuk D2-nya sendiri kita akan sambungkan masuk ke A1. Ini masuk ke A1-nya ada di tengah sini bawah. Nah, lalu A1-nya kita tambahkan, kita paralelkan sama E1. Ini sama E1. Lalu untuk keluarannya E2 kita sambung ke A2. A2 tadi kita tetap sambungkan ke negatifnya, oke. Sekarang kita mulai pengambilan data. Pertama kita nyalain dulu alatnya. Oke, udah nyala. Nah, sekarang kita atur. Kita motor dulu. Kita atur sampai ini mulai berputar ya. Dia dari diam, dia berputar. Tuh kelihatan. Oke. Kita tulis ya 10 volt. Arusnya yang didapat 150. Ini ada 150 ya. Ada 150 kompon pendek. Lalu kita perbesar. Ke 20. Oke. Sampai 20 volt. Lalu didapat hasilnya 130.
Untuk ini kita dapat 400 putaran. Kita perbesar lagi 40. Oke. Ini didapat 150. 40. Berapa itu? 600 ya. Oke. Kita angkat 60. Volt. 150. Dia ke 700. Lalu kita 80. Kita coba 80 volt. Didapat arusnya 170. Putarannya 800. Terakhir kita perbesar tegangan dari 100 volt. Nah, udah 100. Untuk arusnya 180. Didapat 900 putaran. Sekian data pengamatan yang didapatkan. Sekarang kita ke percobaan 2, mengatur arus jangkar. Kita pakai jenis kompon pendek. Untuk rangkaiannya seperti ini. Kita tambahkan rheostatnya di antara A1 dan I1. Jadi untuk rangkaiannya di sini, ininya A1-nya tadi kita masukkan ke rheostat. Lalu ini untuk A1-nya tadi kita sambungkan ke sini. Jadi satunya nyambung ke A1, terus ini kita pasang ke E1. Yang tadi nyambung ke A1 kita lepas dua-duanya, bukan salah satu, biar tersambung semua. Oke. Kita lakukan percobaan. Kita nyalakan mesinnya udah nyala, udah hijau. Nah, untuk tegangannya tadi kita pakai 100 volt untuk san maupun kompon. Kita udah atur. Nah, untuk sekarang kita lihat ke tahanan rheostatnya. Tahanan rheostatnya kita pakai ke 6. Ke yang maksimal dulu ya, 6. Kita tulis. Nah, terus kita lihat didapat 150 mA untuk putarannya berapa guys? 981. Oke, sekarang kita pendekkan jadi 4. Oke, kita dapat tetap 150 mA untuk putarannya 984. Nah, sekarang kita geser ke 3. Ini dia tetap 150 mA untuk putarannya 184. Di 984. Kalau kita geser ke 2, arusnya tetap 150 mA untuk putarannya 983. Ini waktu digeser tahanan rheostatnya 1 ohm, didapat arusnya 150 mA. Terus kita lihat putarannya 9780 ya. 9780.
8. Terus ini kita geser ke 0. Kita lihat arusnya 15 ya, 150 mA. Terus kita lihat putarannya 179. 179 ya. Iya. 979. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Untuk mengatur medan tetap pakai kompon pendek. Untuk rangkaiannya seperti ini. Kita pakai yang ini, yang atas. Nah, di sini kita naruh tahanan rheostatnya, kita seri dengan E1. Kalau yang sebelumnya yang arus itu kita seri sama yang motornya yang A1 ini. Jadi tadi kalau di rangkaian sini kita tinggal cabut E1-nya, awalnya ke ini, terus kita taruh ke sini. Di satunya tadi dihubungkan, dimasukkan ke E1, jadinya terhubung. Ini udah rangkanya udah bener, jadi kita tinggal melakukan pengukuran. Jadi ini kita mulai ambil data yang kompon pendek buat pengatur medan. Di sini kita pakai tegangannya 100 volt, bisa dilihat. Nah, pertama-tama kita hidupin dulu. Ini udah nyala, warna hijau. Kita mulai dari yang terbesar, 6 ke 6. Terus kita lihat arusnya 110 mA. Terus putaran yang dihasilkan 982. Nah, sekarang kita perkecil, kita geser ke 4. Tetap 110 mA. Putaran kompon yang dihasilkan tetap 982. Nah, sekarang kita kecilkan lagi ke 3. Kita dapat arusnya 100 mA. Putarannya 982. Kita kecilin ke 2. Arus yang didapat 110 mA. Putarannya 984. Kita perkecil ke 1. Arus yang didapat 110 mA. Putaran yang didapat 984. Oke, kita terakhir kita taruh ke 0. Arusnya 100 mA. Putarannya 985. Berikut data percobaan dari kompon pendek untuk mengatur medan. Sekarang kita masuk ke percobaan kompon panjang untuk mengatur tegangan. Nah, di sini rangkaiannya kita pakai yang bawah sendiri. Bisa dilihat ya. Ini kita sambungin ke sini. Jadi positifnya dihubungkan ke E1. Kita taruh ke sini. Terus E1-nya nyambung ke D1. D1-nya nyambung ke D1. Terus D2-nya nyambung masuk ke A1. D2 masuk ke ini, A1 bawah sendiri. Nah, terus A2 itu di sini, itu masuk ke E2. Nah, E2-nya ini baru yang ke negatifnya, power supply. Kayak gitu rangkaiannya. Buat percobaan kompon panjang, kita bisa mulai buat mengukur
pengambilan data. Kita mulai pengukuran yang pertama. Pertama-tama kita hidupin dulu alatnya. Kayak tadi ini udah dihidupin ya, udah hijau. Nah, ini percobaannya kita lihat dari mulai yang berputar. Kita putar power supply-nya sampai mulai berputar. Kita lihat. Dia di 7 volt udah mulai berputar ya. Jadi kita tulis 7 volt. Nah, untuk arus yang didapat 80 mA. Untuk putarannya dapat 76. Terus kita perbesar ke 20. Udah. Didapat arusnya tetap 80 mA. RPM yang didapat 469. Terus kita besarin ke 40 volt. Dia tetap 80 mA. Terus putaran yang didapat 756. Kita perbesar ke 60 volt. Ya. Kita lihat arusnya. Dia 90 mA. Untuk putarannya 871. Kita perbesar ke 80 volt. Ya. Arus yang didapat 100 mA. Putarannya 890. Terakhir ke 100 volt. Oke, kita lihat arusnya 110 mA. Putaran yang didapat 1058. Sekian data percobaan yang didapatkan. Sekarang kita masuk percobaan kedua, mengukur arus jangkar dengan rangkaian kompon panjang. Ini bentuk rangkaiannya kayak gini. Nah, ini kita taruh tahanannya seri sama A1 ya. Jadi ini A1-nya tadi kita hubungkan ke tahanannya, terus D2-nya masuk ke sini, ke tahanan. Jadi bentuk rangkaiannya kayak gini. Kita bisa mulai melakukan pengukuran. Pertama-tama kita hidupkan alatnya. Oke, ini udah nyala. Kita atur tegangannya pakai 100 volt. Nah, di sini kita kayak tadi kita ukur dari yang terpanjang dulu, kita terbanyak, ini yang tertinggi kita 6 ohm. Kita lihat arusnya yang didapat itu 110 mA. Untuk putarannya 1067. Kita kecilin lagi ke 4. Oke. Kita lihat dapat 120 mA. Kita
putarannya 1065. Kita kecilin ketiga. Oke. Didapat arusnya 110 mA, untuk putarannya 1066. Kita kecil kedua. Dia tetap 110 mA, untuk putarannya 1065. Kita kecilin ke satu. Dia 110 mA. Dapat 1065. Sekarang terakhir kita taruh ke 0. Arus yang didapat tetap 110 mA, putaran yang didapat 1065. Ini data pengamatan yang didapatkan. Kita mulai ke percobaan ketiga, mengukur medan pakai jenis rangkaian kompon panjang. Untuk rangkaiannya seperti ini. Bedanya kita naruh tahanannya di E, diserikan ke E. Kita pakai E2 ya. Jadi ini E2 nya dihubungkan ke tahanan rheostat. Terus ini diputar dibalik, jadi ini terhubung ke power supply sama A2. Rangkaiannya udah bener, kita bisa mulai melakukan pengambilan data. Kita mulai ambil data. Sebelum itu kita pakai tegangan 100 volt kayak tadi. Ini udah dihidupkan ya, udah hijau, udah nyala. Oke. Sekarang kita mulai dari tahanan yang maksimal, kita taruh di 6. Terus kita lihat arusnya ada 110 mA, untuk putarannya 1777. Sekarang kita ganti ke 4. Arus yang didapat tetap 110 mA, putaran yang didapat 1079. Kita kecilin ke 3. Arus yang didapat ya tetap 110 mA. Terus putaran yang didapat 1081. Kita kecilin kedua. Arus yang didapat 110 mA, putarannya 1082. Kita kecilin ke 1. Oke. Arus yang didapat tetap ya 110 mA, putarannya 1083. Sekarang kita taruh di angka 0. Arus yang didapat tetap 110 mA, putarannya dapat 1090. Sekian pengukuran yang didapat. Oke, baiklah. Kita tadi telah melaksanakan praktikum pengaturan kecepatan motor DC ya. Jadi sudah dilakukan 3 macam pengaturan kecepatan, yaitu mengatur tegangan, mengatur arus jangkar ya, dan juga mengatur medan sunnya. Nah, dari hasil praktikum ini nanti kita bisa melihat ya mana pengaturan kecepatan yang paling baik untuk pengaturan kecepatan motor DC ya. Di sini nanti ada pertanyaan dan pembuatan laporan ya, ada pertanyaan tugas ya dari pengaturan kecepatan, mana yang menurut saudara paling mudah dan menguntungkan. Dari sini nanti kelihatan bisa terjawab ya.
Oke, baiklah karena sudah selesai, marilah saya ACC nanti segera di. Ya, jadi sudah dilakukan 3 kali percobaan dengan metode yang berbeda. Nanti bisa disimpulkan. Baiklah, silahkan dilanjutkan untuk membuat laporannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.